kembali lagi bersama gua dari Global Ajak. Di sini gua mau nanya-nanya tentang peternakan ikan. Di sini teman gua baru ngerintis ini ya, pengembang biakan apa ini? Ikan mas koki. Ya, pembiakan mas koki. Nah, untuk kalian bila ingin tahu cara-caranya dari proses peternakan itu, dari proses pengawinan, terus setelah itu pemijahan, setelah itu pemisahannya gimana-gimananya, kita langsung ngobrol aja bersama teman gua. Nih, bersama teman gua namanya siapa bro? Yudi. Nah, bersama teman gua Yudi. Nih, bro, di sini jadi gimana nih prosesnya pertamanya kalau mau ternak tentang koki, ikan koki ini gimana nih? Ya kalau pertamanya ya harus siapin ikannya dulu dong. Oh, ikannya. Ya kita misalkan beli indukan 2, jantan 1, misalkan betina 1. Cuman dari fisiknya mereka harus siap kawin. Oh, jadi perbandingannya 1 berbanding 1 berarti? Enggak gitu juga. Jadi Harusnya mah kalau misalkan lebih bagus menurut para pakar senior yang dari saya tahu bahwa betinanya 1, jantannya harus 2. Oh, betina 1, jantannya Harus jantannya 2. Iya. Jadi bukan sebaliknya, biasanya kan betina. Enggak, 2, kalau di ikan itu setahu saya kan ikan betina itu ngeluarin telurnya itu enggak 100 misalkan, atau nggak sedikit, enggak. Dia itu bisa ngeluarin telur kalau lagi bagus itu bisa sampai 1000 butir. Oh, sampai 1000 butir dari satu indukan. Ya, nah makanya dari itu diperlukannya jantan 2 gitu. Kenapa? Gitu karena sperma yang jantan keluar, yang keluar itu nggak cukup gitu. Kalau untuk 1000 telur itu, iya. Jadi harus 2 biar seimbang. Gitu. Oh, biar nanti netasnya ya lebih banyak gitu. Jadi yang gagalnya sedikit. Nah, yang saya tahu gitu. Nah, terus setelah ada ikannya nih, kan di sini ada beberapa ya, ada yang mulai dari sini sampai akuarium ini nih. Setelah indukan tuh gimana sih cara pemijahannya gitu, biar bisa sampai jadi anakan, terus bisa sampai tahap penjualannya gitu ya. Kalau ngomongin masalah itu sih sebenarnya prosesnya cukup panjang. Terus prosesnya cukup panjang ya, mulai dari misalkan mempersiapkan calon indukan. Nah itu harus dikarantina dulu. Gimana gitu, apakah si indukan itu sehat, terus apakah si indukannya itu ada luka, jadi harus sehat dulu. Pertama kita harus karantina dulu, kurang lebih lah dipisah dulu misalkan sampai 1 minggu lah. Kalau saya pribadi ya, kalau pemberi dari yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi pisahin dulu, misalkan nanti setelah itu kita siapkan wadah yang cukup lah, misalkan ukurannya bisa pakai akuarium, bisa pakai bak fiber yang ukurannya 1 meter, misalkan airnya kasihlah 20 cm. Nah habis itu kita pasang medianya kayak eceng gondok, misalkan apakah serabun yang halus gitu buat tempat telurnya nanti. Nah nih sebagai contohnya, ini gimana nih? Di sini kan ada ini seperti balong-balongan nih, ini buat apa nih? Kalau di sini saya ini kolam ini khusus buat pembesaran. Sebenarnya sih ini kurang cocok gitu, kurang maksimal lah gitu. Harusnya kolamnya lebih gede lagi. Lebih gede ini kolamnya ya. Kalau ukuran segede gini mah terbatas, palingan ini kalau maksimalnya kalau pengen bagus 40-30 ekor lah yang kecil. Nggak bisa lebih. Nah, untuk airnya sendiri kan ini hijau ya. Apa ini bagus untuk ikannya atau gimana nih? Sebenarnya kalau air hijau itu lumayan cukup bagus. Kalau menurut saya. Berarti di sini indukan semua? Enggak, di sini sama yang kecil-kecil juga. Nah, terus nanti proses pengkawinannya gimana nih? Iya, dipisahkan gitu? Iya, atau nanti akuarium?
khusus tempatnya disediain dulu, terus tempatnya itu dikeringin dulu, habis itu diisi air yang bersih, lalu dimasukin bahan medianya ya kayak tadi eceng gondok gitu. Dikasih aerator aja, ya gelembung kayak gitu, oksigen biar nggak ngap. Biar nggak. Nah, ini untuk ini sendiri nih. Di sini ada satu nih. Di sini cukup besar ini, udah cukup buat indukan. Iya, kalau untuk indukan ya maksimal itu bukan maksimal, yang siap kawin itu di usia yang kalau menurut saya itu di atas 1 tahun. Kalau yang siap nelur bagus gitu. Tapi jadi yang usia 6 bulan 7 bulan juga kadang-kadang ngeluarin telur juga, cuman masih sedikit gitu lah, belum maksimal. jadi 1 tahun ya minimalnya Ya, ya, kalau biar pengen bagus gitu. Kalau buat indukan. Buat indukan. Nah, di sini juga ada nih. Ini prosesnya setelah apa? Nah, kalau yang ukurannya segede gini, kalau biasanya usianya 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan sampai 3 bulan. Usianya itu panjangnya itu palingan di atas 5 cm lah. 5 sampai 8 cm. Iya. Nah, sebelum ke sana ini dulu yang tadi tuh. Yang proses breedingnya dipisahinnya gimana nih? Ya. Yang di kolam ini dipindahin ke sini cuman berdua atau gimana? Iya, nanti kalau kita udah contohnya kayak gini nih, kan ini kosong nih. Ya. Misalkan nanti kita tinggal taruh eceng gondok. Nah, ini yang air ini jangan terlalu deras, ganti aja sama aerator, akan yang keluar gelembung-gelembungnya aja kayak gitu, baru masukin jantannya. Setelah itu prosesnya itu biasanya kalau misalkan betinanya mau nelur, 1 malam itu udah nelur. 1 malam itu. Lalu dicabut ecengnya? Enggak, biasanya indukannya dipisah langsung diambil lagi. Induknya diambil lagi, kembaliin ke kolam lagi ya. Nah, setelah itu nanti si proses telurnya itu menetas setelah, biasanya kalau saya mengamati itu setelah di atas 3 hari. Dengan keadaan airnya itu harus ya di atas 25 derajat lah. Di atas 25 derajat. Nah, ngomong-ngomong nih, lu sendiri udah berapa lama nih koki ini? Kalau saya itu sebenarnya kalau untuk hobi sendiri udah lama. Cuman kalau untuk coba-coba breeding itu masih baru lah gitu. Masih baru-baru ini ya. Juga masih belajar dari master-master yang ada di Bandung lah gitu. Tapi lumayan guys nih, dari hasilnya sekarang dia udah bisa breeding ini, anakan-anakan ini lumayan, dan lo juga udah ini ya, udah ngeluarin juga anakannya. Iya, alhamdulillah udah ya dikit-dikit lah gitu. Tambah buat hobi, terus ya buat apalah, banyak-banyak ikan ya kita jual-jual lah sedikit buat tambahan. Nah, untuk indukannya sendiri ini berapa bro? Boleh ya kasih bocoran nggak? Kalau untuk indukan sendiri itu tergantung, kalau di pecinta ikan mas koki itu sebenarnya udah pada tahu jenis kualitas ikan mas koki itu yang bagus itu ya lumayan lah gitu. Contohnya satu apa tuh namanya gitu ya? Kalau misalkan untuk indukan sendiri itu ya dipatok harganya ya, kalau misalkan yang pengen bagus, kalau menurut saya bisa di atas 1 juta. 1 juta. Yang bagus, yang bagus lah. Namanya apa tuh? Kalau di koki itu ya banyak sih jenisnya. Ada oranda, ada tancu, terus ada ryukin, demekin, dan lain-lain. Banyak sih jenisnya juga. Nah, kalau jenis ini nih yang kayak gini ya kalau saya masih di sini semuanya rancu, ada rancu juga dari teman. Terus kalau saya di sini belajar breeding itu palingan oranda
Oh, oranda. Oranda tuh yang kayak gimana tuh? Kalau oranda itu ya kepalanya berjamur, terus ekornya panjang yang khas, terus warnanya juga menarik, terus ada sirip punggungnya juga gitu. Beda kan? Kayak ini berarti ya? Ya, itu oranda, Nih. jenis oranda. Nih, jenis oranda nih. Ikan pokinya nih. Tuh, ada jambulnya. Terus biasanya penjualannya? Kalau untuk penjualan, sebenarnya kalau untuk penjualan sih ikan mas koki itu, kalau menurut saya termasuk ya lumayan lah gitu. Kalau banyak yang hobi yang bagus ya alhamdulillah. Tapi kalau untuk yang biasa-biasa saya masukin ya paling ke toko-toko ikan gitu. Oh, ke toko-toko ikan gitu ya. Oh. Take down and emotions feel like I never did before. Life shows him spoken reels of the movie I ignored. Blue skies on a broken sea and I'm stuck up on the shore. I never thought you could see me, but you did. All I know is we're here, that they took us somewhere. So what they say we're calling, falling out of line. They don't know the two of us are colorblind. Yeah. Nah, jadi kita udah lihat nih ke tempat perkembangbiakannya, perkembangbiakan ikan pokinya ya. Untuk lebih lanjutnya dia mau cari tahu nih ke teman gua nih yang di sebelah kanan gua ya. Kalau dari kalian mungkin di sebelah kiri. Nah, bro, jadi gimana nih ngelihat ikan poki itu bagus atau tidaknya nih? Dilihat dari pandangan orang awam atau buat kontes itu sendiri? Sebenarnya kalau misalkan untuk orang awam biasanya gitu, saya juga dulu pernah mengalami hal seperti itu. Yang penting ikan mas koki gede gitu, warnanya juga bagus. Cuman kalau untuk standar kontes itu beda lagi. Nah, Kenapa bisa kayak gitu? Karena ya buat kontes kan Iya. gitu. Kalau misalkan contoh lah buat ikan oranda, jenis oranda itu kayak misalkan ciri-ciri fisiknya itu bentuk bodinya juga harus profesional, siripnya harus rapi, jangan ada yang kelipet. Misalkan siripnya juga kayak misalkan itu harus tersusun rapi gitu. Terus ekor juga harus mengembang, dorsalnya juga harus tegap. dorsal tuh gimana? Dorsal itu sirip punggung. Oh, sirip punggungnya. Ya, itu kan ada kadang-kadang yang ada yang bengkok kayak gitu. Ini kalau di kontes nggak bisa, harus lurus, rapi gitu, kayak layar lah gitu. Oh. Itu pas berenang itu pokoknya kayak layar lah, bagus lah gitu. Oh, kayak jadi dilihat dari segi cara berenangnya itu sendiri Ya, ya. cara berenangnya juga Hmm. jadi poin, terus warnanya juga harus menarik gitu. Tapi yang terpenting sih body menurut saya. Oh. Nah, kalau buat perawatannya nih, untuk kasih pakannya, misalkan untuk kasih pakannya biasanya 5 kali atau 10 kali atau gimana nih? Kalau untuk ikan mas koki sebenarnya sehari itu maksimal 2 kali Oh, dengan porsi yang tepat. Misalkan jumlah ikan mas koki nggak terlalu banyak nih, ada 3 ekor misalkan, ya kita kasih setengah sendok lah satu pakan misalkan, satu satu kali pakan. ya, satu kali ngasih pakan gitu. Nah, itu untuk berapa banyak misalkan dalam satu wadah itu, misalkan kokinya ada 10 atau ada 5, gimana takarannya gitu biar airnya juga tingkat kejernihannya itu. Kalau banyak kan bisa jadi butek juga gitu kan. Nah, gimana itu? Ya kalau misalkan buat ikan mas koki sih sebenarnya tipsnya itu cukup simpel, sederhana. Pertama itu kita miara ikan mas koki itu wadahnya itu harus cukup gede gitu. Terus akuariumnya lah kalau ingin bagus misal maksimal ya minimalnya 1 meter lah, dengan ketinggian misalkan 60 cm, lebarnya bisa lah 50 cm kayak gitu. Terus
misalkan gimana tadi kalau misalkan ikannya terlalu banyak gitu, Nah, gimana iya. ngasih pakannya. Ya ikannya harus sedikit, jangan banyak-banyak. Jadi Kalau- nyesuaiin juga sama ukurannya, Iya. ukuran akuarium gitu. Ya gitu, misalkan kita bisa aja misalkan masukin ikan koki yang dalam 1 meter itu bisa misalkan 10 ekor yang ukurannya misalkan di atas 10 cm misalkan. Tapi kan itu nantinya itu kita jadi capek gitu, capeknya misalkan kita harus kuras filter lagi, cuci lagi gitu, kayak gitu. Terus Nah. kasih pakannya juga nggak bakalan seimbang, nggak bakalan Oh bagus. gitu. Nah tadi soal airnya kan butek kan. Nah untuk pengurasannya sendiri gimana nih tahapnya, apa dikuras semua atau gimana nih? Kalau untuk pengurasan air, kalau saya pribadi sih biasa melakukannya 1 minggu 1 kali dengan airnya itu nggak full semuanya dibuang. Oh, iya. Tapi disisakan setengahnya diganti sama yang baru. Nah terus ada tips lagi nih buat teman-teman yang baru suka gitu sama ikan hias gitu, ikan. khususnya ikan mas koki gitu. Ah. Kalau misalkan air itu enaknya itu bagusnya itu harus diendapin dulu. Jadi kita itu nggak boleh misalkan ngambil dari kran contohnya, Iya. masukin langsung misalkan ke akuarium, itu sebenarnya kurang baik. Oh jadi jelek juga ya ke ikannya. Jadi harus misalkan kita taruh dulu di wadah, misalkan nanti kotoran-kotoran segala macam udah ini ke bawahnya misalkan. Nah si air yang itunya bisa baru boleh diambil gitu, yang bersih benar-benar bagus lah gitu. Oh. Nah untuk pencahayaannya sendiri nih gimana? Bagusnya pakai sinar matahari atau lampu atau sama lampu gitu. Nah untuk lampu sendiri bagus nggak kalau ngegunain lampu biasa gitu? Ada lampu biasa langsung aja dicolokin gitu. Nah untuk cahayanya gimana? Ya mungkin kalau misalkan untuk kelas yang hobi, misalkan pemula buat hiasan di rumah sih sebenarnya itu nggak jadi masalah ya. Soalnya kan yang pengen dilihat gitu ya ikan gitu berenang kemana-mana, terus kita yang pengen menikmati lah gitu. Ya sah-sah aja sih kalau yang misalkan suka gitu, maksudnya buat di rumah gitu kan, buat pajangan. Tapi kalau misalkan kita itu kalau buat peternak ya, buat pembreeding kayak gitu, ya sinar matahari itu penting juga. Oh sinar matahari ya. Iya, buat tujuannya ya buat biar si ikannya itu warnanya juga lumayan bagus lah gitu. Oh untuk warnanya. Kalau itu buat kontes kali ya? Ya kalau buat kontes ya biasanya teman-teman saya semuanya kayak gitu. Oh gitu. Nah untuk filterisasinya juga gimana nih? Untuk filternya kan biar bagus, kayak tadi gua ngeliat di sana, gua ngeliat lu bikin sendiri nih. Gimana tuh idenya tuh? Ya kalau mungkin kalau buat di rumah mas udah tersedia, jadi nggak usah repot-repot bikin beli lem segala macam. Kita itu beli aja filter langsung udah ada lah gitu. Oh udah ada Kalau langsung buat ya? di rumah gitu. Nah ini teman gua keren bro, dia belajar dari tahap ke tahap ya, dari proses dia indukan, terus ke proses pengkawinan, terus telurnya, terus dipisahin sampai bisa ke tahap penjualan. Nah lu dapet ide itu dari mana nih? Bisa lu kepikiran buat buat ternak ikan koki itu? Ya awalnya dulu memang dari kecil seneng ya, suka gitu melihat kayak ikan kayak gitu. Nah dulu sering beli gitu, banyak kan gitu. Kenapa enggak dibudidayakan sendiri gitu loh. Oh, iya. Daripada misalkan ya lumayan ya, alhamdulillah sekarang juga kan sedikit-sedikit, terus udah ada komunitasnya gitu, jadi standarnya harus kayak gimana gitu ya, udah ada penyuluhnya sih sebenarnya. Oh udah ada ya. Nah oke guys, terima kasih bro. Oke bro, sama-sama. Gua dapat pengalaman banyak dari temen gua ini nih. Nah untuk kalian yang suka video ini, like, comment, share, dan subscribe. Oke, thanks.